Betul nggak? Berhenti. Amin. Ini kadang-kadang doa panjang-panjangan, masya Allah dari pagi sampai siang nggak kelar-kelar. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat kita cintai serta kita muliakan dan kita hormati para orang tua-tua sepuh kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu, begitu juga para asatidah, para hujat, para tokoh masyarakat, para pimpinan masjid, pimpinan mushola, begitu juga para pimpinan majelis-majelis ta'lim serta hadirin hadirat baik yang datang dari wilayah Cibubur dan sekitarnya ataupun yang datang mungkin dari luar Jakarta. Mudah-mudahan semuanya di dalam limpahan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Berkhusus daripada orang tua kita Haji Muzammil, wasitatul khair li wali ahbabina, sebagai jembatan kebaikan kita yang bisa menyampaikan Habib untuk bermuajah kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga insya Allah kita semuanya diberi panjang umur, sehat afiat, diangkat kesulitan penderitaan kita, dan diangkat wabil khusus penyakit-penyakit ya. Begitu juga wabah-wabah, virus-virus yang ini waktu selalu dibahas di mana-mana. Mudah-mudahan kita semuanya enggak terlalu panik, tegang. Betul enggak? Kita minta sama Allah al-afiyah, minta keselamatan. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu menyebutkan dalam satu hadisnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasihat Ibadnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-afiyatu ala asyrati awjuh. Kesejahteraan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kata Nabi, ya, terdapat pada 10 wajah, 10 ya, jalan. Jadi kalau kita mau sejahtera, mau selamat, ya, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Keselamatan itu 5 di dunia kata Nabi, 5 di akhirat. Ya. Mau selamat ya ini sudah ya, resepnya, amin. Ya. Jadi nggak usah tegang-tegang, kita ikut Nabi aja, amin. Ya. Kalau ikut Nabi aman udah, nggak usah ikut-ikut orang-orang ini sekarang ini banyak ngomong-ngomong yang nggak jelas, betul nggak? Ya. Nanti pindahin omongan sana, pindahin sini, omongan sana, pindahin sini, bingung nggak kita? Nah, makanya kalau orang yang ngaji, insya Allah selamat, amin. Ya. Apalagi kita yang udah biasa ngaji, kadang-kadang yang biasa ngaji aja masih tegang, apalagi kagak ngaji, betul nggak? Ya. Nah, jadi ikut Nabi Muhammad SAW. Ya. Al-Imam Hasan bin Abdillah Tustari mengatakan, ya, la mu'ina illallah, wala dalila illa Rasulullah, wala zada illa taqwa, wala amila illa as-sabru alaiha. Ya. Enggak ada ya juru pelindung, penyelamat ya, selain Allah, enggak ada. Ya. Yang bikin virus corona siapa? Allah. Itu semua makhluknya Allah. Gak usah bingung-bingung. Ya. Kalau kita ini mau selamat, ya, kita dekat sama Allah. La mu'ina illallah. Ya.
Nah, yang sakit, ya, bagaimana caranya mengobati penyakit? Allah nggak turunkan penyakit kecuali ada obatnya, betul nggak? Nah, nanti dikasih resep-resepnya, amin. Mau resepnya nggak? Ya tenang aja, ya, ya, nggak usah pusing-pusing. Ini ribut corona. Ya. Nah, jadi kita ini yang enak ini begini. Yang pertama, ya, khamsatun fid dunya, ya, al-ilm, ya, ilmu, amin. Nah, yang kedua wal ibadah, yang ketiga warizqu minal halal, yang keempat wasobru ala syiddah, sabar atas kesulitan-kesulitan, ya. Nah, yang kelima wasyukru ala nikmah. 5 dulu ini urusan dunia, amin. Nanti kalau ada waktu, ya, disambung lagi, amin. Kalau nggak ada waktu, jangan kemana-mana, tunggu yang satu lewat. 5 di dunia, mau selamat, mau sejahtera, kita harus punya ilmu, ya. Ilmu apa? Nah, ilmu ini nggak semua ilmu itu banyak, belum nggak? Nah, tapi yang dimaksud di sini oleh Nabi ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu agama. Makanya Nabi bilang, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Habib pernah ditanya sama Pak RW apa Pak Lurah itu waktu itu duduk berapa. Habib mau nanya, apa yang dimaksud oleh Nabi tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina? Bagus, ini hebat ente nanya, betul nggak? Jangan hanya hadis itu diartiin secara tekstual, Al-Quran diartiin secara tekstual, betul nggak? Nah, makanya harus belajar. Ini yang dimaksud ilmu di sini. Pertama ilmu syar'i, ilmu agama. Sebagaimana satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, dia dipahamin agamanya, bukan dipahamin urusan-urusan yang lain-lain dulu. Agama dulu, ngaji dulu, amin. Ya. Jangan ngurusin dunia hebat, ngurusin akhirat, ya. Bahlul, tahu bahlul? Apa ya? Bahlul loon, nah itu kata bapak, oon, ya enggak? Ya, jangan, ya. Pertama yang harus dituntut itu, ya, ma'rifat kepada Allah. Kata Imam Ahmad bin Ruslan, awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqoni. Pertama yang wajib untuk kita kenali itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, zat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Pentauhidan kita kepada Allah. Jangan sampai kita ini, ya, ibadah-ibadah ngambang, betul nggak? Ibadah-ibadah ngambang, makrifatnya sama Allah nggak ada, ya. Karena kita ini, ya, pertama nikmat yang ada apa? Nikmatil ijad, nikmat kita diwujudkan di dunia ini. Ini nikmat terbesar. Ya, kalau nggak ada, ya, kita kira-kira bisa kena virus nggak kita? Kita yang nggak ada, kena virus nggak? Nggak ada, kosong, kita nggak ada. Ya, makanya pertama nikmat, alhamdulillah ada. Tapi apa arti keberadaan kita kalau kita nggak kenal Allah? Betul? Ya. Gak kenal Allah, gak mau beriman kepada Allah, gak mau mengakui adanya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, gak mau menyembah Allah, ya. Nah, makanya ini melalui silaturahim begini nih, ya, silaturahim yang paling hebat silaturahim sama ulama, amin, ya. Di sini bagus ini, masya Allah, pengajian terus. Haji Muzamil bilang sama Habib, di masjid kita ini Ramadan ustadznya 60.
60, Masya Allah, luar biasa. Ya, ini kalau orang ngaji bulan Ramadan aja dipakai itu, ya 60 daripada ustadz itu udah jadi wali semua ente. Amin. Asal ilmunya dipakai jadi wali semua. Pergi haji masuk kamar aja nyampe itu insya Allah. Betul nggak? Iya. Kan ngaji, Masya Allah ngaji terus, ya ngaji terus kadang-kadang ngambang juga ilmunya. Nah ini nggak boleh, betul nggak? Harus mantap. Ya. Nah, tadi Ustadz Jamil ya, imam rawatib kita. Ustadz Jamil namanya. Ustadz Jamil Masya Allah, hafid, suaranya enak, mantap nggak? Udah nikah belum dia? Udah. Tanyain mau nikah lagi apa enggak? Masya Allah, ya, luar biasa. Ya, hebat nggak? Hebat. Ente pengen nggak punya anak kayak begitu? Makanya minta sama Allah Ta'ala. Ya, ini ma'rifat sama Allah. Al-Quran tenang. Orang mau ngapalin Al-Quran kalau hati nggak tenang nggak bisa. Nggak bisa Pak. Ini ya rahmat dari Allah. Orang bisa hafal Quran nggak gampang. Betul nggak? Nggak gampang. Ya. Kitab-kitab yang lain ini proyek manusia. Udah nggak ada. Semua kitab-kitabnya Allah udah diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya. Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, ya, 100 suhuf, semua diangkat oleh Allah Ta'ala, disempurnain maknanya semua, ya, dari 100 suhuf dan 4 kitab ini masuk ke dalam Al-Quran. Amin. Masya Allah. Dan sirnya itu semuanya dari 30 juz ada di suratul Fatihah. Masya Allah. Makanya suratul Fatihah dijadikan rukun, ya, daripada rukun apa? Rukun sholat, rukun qauli. Betul nggak? Nah, jadi sholat gak baca Fatihah batal. Dan baca Fatihahnya juga harus pas. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil, bukan hak besar. Ini kha. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Kalau rahim itu, kalau rahim, ya, yang maha penyayang. Kalau rahim pakai kha, ya, sinar matahari. Kalau Bismillahirrahmanirrahim pakai hak, hujan yang rintik-rintik terus menerus, ya, nggak henti-henti, itu rahim, ar-rahim namanya. Ya. Jadi kalau nggak ngaji bingung nggak? Makanya harus ngaji. Ilmu syar'i harus dituntut dulu supaya selamat. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, bisa dikepret malaikat nanti. Ya. Betul nggak? Makanya orang belajar Fatihah itu dulu. Habib belajar Fatihah di Madinah sama Syekh Alim Sengkiti. Baca Fatihah aja itu seminggu aja gak kelar-kelar setiap hari itu. Baca Fatihah aja di depan dia baca Fatihah. Ya. Seminggu setiap hari yang baca Fatihah. Masya Allah. Sama tidur aja dia kelihatannya tidur. Anda kira ini tidur ini, insya Allah selesai ini. Kagak kelar juga. Masya Allah kelihatannya tidur. Masya Allah. Kelihatannya tidur sama. Gitu aja. Masya Allah. Udah menyatu sama Quran. Masya Allah. Ya. Nah, ilmu syar'i. Yang kedua ibadah. Ibadah. Nah, ibadah ini harus pakai ilmu. Al-Imam, ya, Al-Habib Abdurrahman, datuknya para habaib, Asgaf Ibn Muhammad Maulad Dawila, ya. Beliau mengatakan kullu ilmin bila amalin batilun. Setiap ilmunya ada, ilmu syariatnya hebat, tapi nggak ada amal, batal. Ya. Wa kullu ilmin wa amalin bila niyatin habaun. Setiap ilmu dan amal tanpa niat haba, sia-sia. Makanya kata Nabi innamal a'malu bin niat. Datang ke masjid langsung datang dari sana, ya, nggak pakai khusyuk, nggak pakai Allahu Akbar, enggak, datang lagi Allahu Akbar. Apa ini kata malaikat? Apa maunya inti apa nih? Enggak.
Betul nggak? Ya? Betul nggak Pak? Ya? Dikatakan la ya'riful illa indal hajah. Nggak tahu saudara kecuali waktu berhajat. Begitu juga Allah. Ya, Allah tahu niat, tapi harus ngomong dong. Betul nggak? Ente datang sama Allah mau apa ente? Terserah Allah deh. Terserah. Ya. Betul nggak Pak? Ya. Nah, kita harus minta sama Allah, berdoa. Betul nggak? Berdoa. Ya. Nah, doa ini khusyuk. Begitu juga tahu apa yang dibaca pas. Ya. Omongannya pas, betul nggak? Kalau ngomong Pak, sama-sama orang Indonesia Pak, kira-kira paham nggak? Sama-sama Indonesia hanya apa ini? Ya. Bingung nggak kita? Walaupun sama Indonesianya, bingung nggak? Bingung nggak? Iya. Allah itu tahu, tapi Allah harus ngomong ente sama Allah. Belum nggak? Berdoa minta sama Allah. Ya. Dan begitu juga harus ente yakin permintaan ente itu ya diterima oleh Allah, yakin. Betul nggak? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi harus minta. Betul nggak? Dan Allah itu paling suka sama orang yang apa? Yang selalu merengek. Merengek terus. Betul nggak? Kita punya anak, ya, yang satu biasa, yang satu suka ngerengek. Lebih mana? Lebih berkah mana? Ya enggak hidupnya. Yang suka ngerengek sama maknya tuh. Enggak, udah dikasih jajanan pas, ya. Jajanannya pas, tapi yang datang lagi. Ayo, jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong-ngomong ya. Nah, ya kan? Iya. Yang suka ngerengek itu berkah. Betul enggak? Nah, Allah maunya begitu, ya. Nah, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, Allah perintahin untuk inti, mintalah kepadaku. Ya, memohonlah selalu kepadaku. Ya, datang silaturahim terus kepada Allah Taala di rumah Allah. Amin. Ya, datang terus. Ya. Karena apa? Gak gampang orang bisa masuk ke rumah Allah ini, istananya Allah ini gak gampang. Ya. Kita ini dapat tiket dari Allah ini gak gampang Pak. Amin. Gak gampang, apalagi ya sebelum subuh datang, betul nggak? Masya Allah, gak gampang. Ya, sebaik-baik ya, tempat di muka buminya Allah ini masjidnya, amin. Masya Allah. Coba orang yang suka di masjid, insya Allah selamat, amin. Itu di Milabu dulu, di Aceh, itu tsunami lebih dari 15 meter naik ke atas masjid. Ya. Ada masjid di tepi pantai satu-satunya selamat. Yang lain Shadaqallahul Adzim. Ya. Kalau Shadaqallahul Adzim selesai enggak? Sudah enggak usah panjang-panjang lagi sudah. Benar enggak? Subhanallah, habis semua. Ya. Yang di masjid selamat itu waktu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kehendak Allah. Ya. Berapa banyak kejadian-kejadian rumah Allah aman. Ya. Padahal seharusnya habis semua. Kenapa rumah Allah aman? Belum enggak? Ya. Jadi Allah yang nyelamatin rumahnya dari tapi manusia yang selalu mau menghancurkan rumah Allah. Bahaya enggak? Ada sebagian dari manusia yang apa? Yang jahil, enggak tahu kehormatan-kehormatannya Allah. Ya. Man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, itulah ketakwaan hatinya kepada Allah. Amin. Ya, bikin masjid, masya Allah cakep, masya Allah ini yang andil, yang aktif dalam pembangunan, dalam pemeliharaan, ya, dalam ya, perjuangannya ini semua. Begitu juga yang memakmurkan ini bapak-bapak semua yang hadir, semuanya ini termasuk orang-orang yang apa ini, ya, yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang minal muttaqin, amin. Masya Allah. Ya. Ya. Terus yang kedua, ibadah ini pakai Yang ketiga, nah, warizqu minal halal. Rezekinya ya, selalu dikais dari sumber yang halal. Amin. Ya. Karena orang sekarang bilang ada istilah apa? Beb, dari rezeki yang haram aja susah apalagi yang halal. La haula wala. Nah, itu jangan diikut Pak yang begitu Pak. Jangan diikut. Udah nyari yang haram aja susah apalagi yang halal katanya. Jangan ngikut itu orang geblek itu.
Betul nggak? Bukan geblek lagi, di atasnya geblek itu ada geblek namanya. Sedeng. Ya. Na'udzubillah min. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, itu orang yang paling warok, ya. Sampai ya, Al-Imam ya, Fudail bin Iyad, ya. Ini tokoh-tokoh sufi yang luar biasa, orang-orang yang warok, yang zuhud, ya. Dia itu bermimpi, ya, bahwa ya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri di surga itu dia itu terbang hinggap dari satu pohon ke pohon yang lain, itu terbang, ya. Ditanya, ya, bima amilta, ya, hatta ya, nilta hadal magom, apa amalan apa yang ente sampai ente dapetin makom kayak begini, ya, ya. Al warok, dia bilang, dengan warok, saking hati-hatinya di muka bumi ini nggak mau sembarangan masukin, ya, makanan-makanan dari sumber-sumber yang, ya, yang nggak jelas, yang subuhat, apalagi yang haram, yang subuhat aja nggak berani masuk, ya. Al Habib Soleh bin Mustin Al Hamid pernah ditanya, ya, Habib bilang dakwati asra minal barak, doaku lebih cepat dari sambaran kilat, ya. Apa resepnya Habib, ya? Resepnya, ana cinta kepada Allah, ana nggak pernah melanggar, ya, syariat Allah, dan aku nggak pernah masukkan barang-barang haram ke perutku. Masya Allah, ya. Makanya kalau nggak salah perkataan, ya, Al-Imam Ghazali kalau nggak salah, ya, afdhalul ibadah, ya, iffatul batni wal faraj. Paling utamanya ibadah seorang hamba itu kalau bisa menjaga perutnya, ya, dan kemaluannya. Ini ibadahnya mantap ini udah. Doanya nggak usah panjang-panjang deh, sedikit aja udah selesai udah. Benar nggak? Ya Allah, angkat penyakit seluruh umat di dunia, selesai. Benar nggak? Berhenti. Amin. Ini kadang-kadang doa panjang-panjangan, masya Allah, dari pagi sampai siang nggak kelar-kelar. Malak sambar geledek yang turun. Ya, ya, ini harus tahu apa sebabnya, harus ditanya, betul nggak? Harus ditanya sebabnya apa ini kita berdoa, nangis istighosah segala macam, hujan sambar geledek, panggung rusak semua, apa? Harus tanya. Ya. Kita harus cek and recheck, betul nggak? Iya. Makanya kita harus banyak istighfar, terutama ini bulan haram, betul nggak? Bulan haram, ya. Dijadikan ini sebagai ajang untuk merajut silaturahim. Jangan sampai kita gotir rahim, jangan sampai memutus silaturahim. Gotir rahim mal'un, kata Nabi, orang yang memutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah melaknat, seluruh makhluk harus melaknat. Na'udzubillah min. Bahaya nggak? Ya. Kata Nabi, innar rahmah la tanzil ala qaumin fihim gotir rahim. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah nggak akan turun atas suatu kaum di mana di dalamnya ada seorang yang memutus silaturahim.